Ciko Aman. Hadir, Miss. Oke. Gabriel. Hadir, Miss. Hadir. Kevin. Hadir, Miss. Oke. Christian. Hadir, Miss. Oke. Daniel Christian. Daniel. Hadir, Miss. Mana nih Daniel? Danielnya kok ada dua? Ini Miss Rista manggilnya ya apa? Ada Daniel Christian sama Daniel kelas 5. Namanya memang sama. Panggilannya apakah juga sama? Daniel? Coba yang lainnya di-mute dulu. Miss Rista tanya. Daniel sama Daniel Christian. Loh, mana yang namanya Daniel sama Daniel Christian? Kok nggak merespon Miss Rista? Jelasin kata gitu, Miss. Saya Alexander Daniel. Oh, oke. Kita lanjut. Devin, Gabriel, Susanto. Devinda Christine. Jisten. Hadir, Miss. Hadir, Miss. Oke. Vania, Rexi. Wilsenia. Wilstella. Hadir, Miss. Ada yang belum Miss Rista panggil kah? Ada yang belum Miss panggil namanya yang hadir hari ini? Halo, sudah dipanggil semua ya namanya ya? Nah, sekarang kita lanjutkan masuk ke pembelajaran. Hari ini kita akan belajar tematik dan matematika. Nanti untuk penugasan latihan soalnya dan latihan literasinya akan Miss Rista update di Google Classroom. Ya anak-anak ya. Semuanya bisa mendengar suaranya Miss Rista dengan baik? Bisa, Miss. Bisa ya? Bisa. Oke. Bisa, Miss. Good. Kalau begitu. Miss Rista mulai ya. Siapa yang di sini belum join di Google Classroom? Ada? Atau sudah join semua? Siapa yang sudah? Sudah, Miss. Sudah. Miss. Oke. Sudah. Siapa yang belum? Tidak ada? Berarti ini semua yang setiap harinya sudah rajin mengerjakan di Google Classroom. Nah, anak-anak, kemarin Miss Rista menginstruksikan apa kemarin pada hari Minggu? Di grup ya, Miss. Ya, di grup dan di Google Classroom. Ya? Baca tematik. Ya, ulangi lagi Kevin ya tadi ya? Bukan. Bukan. Siapa tadi ya yang Miss. Oh, Alexander. Alexander ini panggilannya siapa biasanya? Daniel. Oh, Daniel. Oke, Daniel.
Kemarin sudah membaca? Belum, Miss. Belum. Sudah di-download atau belum anak-anak bukunya? Yang Miss Rista share di Google Classroom? Halo? Sudah, Miss. Oke, sudah. Kalau sudah, Miss Rista sekarang tanya, apa isi bacaan yang kalian baca kemarin? Tentang apa? Bukunya disuruh sampel biru. Masa judulnya sampel biru? Ayo. Semuanya wajib menjawab ya, yang sudah membaca wajib menjawab. Enggak apa-apa salah ya, jangan takut salah. Oke? Pakai sampel biru. Bukan buku yang di sampel biru anak-anak. Tapi kemarin Miss Risa sudah mengupload buku tematik. Ya, betul? Di Google Classroom. Belum saya. Ngeprint ya, Mem. Disuruh ngeprint. Boleh di-print, boleh tidak. Sudah kalian download? Sudah, Miss. Sudah kalian baca halaman 1 sampai halaman 3? Sudah. Oke, sudah. Kalau sudah, pertanyaannya Miss Rista, apa yang kalian baca di halaman 1 sampai dengan halaman 3? Organ gerak hewan. Organ gerak hewan. Christian. Hewan. Yang lainnya, selain Christian. Apa yang kalian baca? Gerak makhluk hidup, Miss. Organ gerak makhluk hidup. Makhluk hidupnya itu apa? Kelinci. Kelinci. Manusia, Miss. Oke, organ gerak manusia dan hewan. Boleh. Kelinci. Oke. Kenapa kelinci itu bisa melompat dengan lincah? Siapa yang bisa menjawab? Izin pilot ya. Iya, kalau izin cukup dekat ya. Nanti biar tidak mengganggu pembelajaran. Oke. Oke, Miss Rista lanjutkan lagi pertanyaannya. Kenapa kelinci bisa melompat dengan lincah? Yang kemarin sudah membaca pasti sudah bisa menjawab. Karena didukung organ gerak. Yes. Oke, betul Jessie. Karena didukung adanya alat organ gerak. Maka dari itu, kelinci dapat melompat. Jika alat organ geraknya itu tidak sempurna, maka kelinci itu tidak bisa melompat. Kadang kita menjumpai kelinci yang bentuknya cacat, pincang, jalannya tidak bisa melompat. Itu karena alat geraknya tidak sempurna. Sekarang Miss Rista tanya lagi. Alat gerak itu terbagi menjadi berapa macam? 4. Ada 4? Miss. Oke. Selain 4 ada yang punya jawaban lain? Seluruh badan, Miss. Ada yang menjawab seluruh badan. Pertanyaannya Miss Rista didengarkan baik-baik ya. Pertanyaannya Miss Rista didengarkan baik-baik. Ada berapa macam alat gerak pada hewan dan manusia? Macamnya ada berapa macam? Tidak ada yang menjawab, berarti
Semuanya tidak ada yang tahu? Huruf. Miss. Apa? Jessie? Aktif pasif. Oke, good. Ada berapa macam berarti? Aktif dan pasif? Ada? Ada dua ya. Dicatat, boleh diingat-ingat. Jadi ada dua macam alat gerak. Yang pertama tadi, diulangi lagi jawabannya Jessie, ada alat gerak aktif dan alat gerak pasif. Oke. Sekarang Miss Rista akan share screen ya. Siapa yang bisa menjelaskan mengapa disebut alat gerak aktif? Tuhan ya, nanti ya kata. Ayo. Kelihatan nggak yang Miss Rista share? Tidak, Miss. Buram. Kelihatan. Kelihatan. Mungkin yang buram itu karena sinyal ya. Jadi enggak apa-apa. Sabar, nanti kalau apa itu namanya? Miss. Ini gambar kelincinya ya. Nah. Siapa nama peternak kelinci yang sudah kalian baca? Nama peternak Miss. Pak Rudi ya, namanya Pak Rudi. Nah, ini dia organ gerak manusia dan hewan. Oke? Gerak itu adalah ciri sebuah makhluk hidup. Makhluk hidup itu dikatakan hidup ketika memiliki ciri-ciri bernapas, bergerak, ya, berkembang biak. Nah, sekarang kita akan membahas tentang ciri bergerak dan organ gerak pada hewan dan manusia. Gerak itu bisa dalam bentuk apa saja. Kira-kira yang dilakukan Ciko itu bergerak atau enggak? Bergerak. Apa yang kamu lakukan? Gerak apa? Melompat. Tuh, kok Ciko kok melompat? Barusan loh, Miss Rista lihat di layar, Ciko sedang bergerak. Nah, Ciko sedang bergerak apa? Tadi Ciko memegang pensil enggak? Betul? Megang. Nah, apa yang Ciko lakukan dengan pensil itu? Menulis. Jadi menulis itu merupakan bergerak, menggerakkan tangan, ya. Makan, ya, menggerakkan tangan dan mulut. Kemudian berjalan, menggerakkan kaki, berlari, menggali, memegang, ya. Itu adalah gerak. Contoh nyata gerak yang kita lakukan sehari-hari, ya. Nah, gerak itu membutuhkan namanya organ gerak. Oke? Nah, organ gerak itu terdapat dua macam. Apa saja tadi dua macamnya? Alat gerak aktif dan alat gerak pasif. Good. Nah,
Di layarnya kalau nggak kelihatan bisa di zoom ya. Nah, kenapa kok disebut alat gerak pasif? Oh, belum. Contohnya dulu. Alat gerak pasif itu contohnya adalah tulang. Ya, berupa tulang di dalam tubuh kita. Alat gerak pasif itu adalah otot yang menyelimuti tulang kita. Paham? Coba suaranya di-mute dulu ya. Miss Ista menjelaskan dulu. Ingat, alat gerak aktif itu adalah tulang, otot yang menyelimuti tulang. Sedangkan alat gerak pasif itu adalah tulang kita. Nah, mengapa disebut alat gerak pasif? Kenapa otot itu disebut alat gerak pasif? Ada yang tahu? Siapa yang mau menjawab? Acungkan tangan, boleh dinyalakan mikrofonnya. Kalau tidak ada, Miss Rista tunjuk. Memiliki senyawa kimia, Miss. Pertanyaannya Miss Rista tadi, mengapa alat gerak pasif itu, mengapa tulang itu disebut alat gerak pasif? Siapakah? Ada yang punya jawaban lain? Karena tulang tidak bisa bergerak sendiri, Miss. Iya, betul ya. Jadi tulang itu tidak bisa bergerak dengan sendirinya. Kemudian kenapa alat gerak aktif itu adalah otot? Mengapa otot disebut alat gerak aktif? Karena memiliki senyawa kimia, Miss. Oke. Jadi anak-anak yang perlu kalian ketahui, kalian pernah melihat otot? Coba kalian angkat tangan kalian seperti ini, kalian lihat ya. Di sini ada pembuluh darah. Nah, otot ini ada di dalam tubuh kita, ya. Dia itu berserat-serat. Nah, kandungan pada otot itu mengandung senyawa sehingga dia itu bisa digerakkan. Kalian bisa menggerakkan tangan kalian seperti ini, ya kan? Nah, ini adalah gabungan dari tulang-tulang yang bekerja sama dengan otot. Kalian pernah dengar orang yang sakit jadut ataupun keseleo? Nah, keseleo itu adalah penyakit yang disebabkan kelainan pada otot kita yang tidak normal. Otomatis ketika kita keseleo, kita tidak bisa menggerakkan tubuh kita dengan baik. Nah, maka dari itu alat gerak itu membutuhkan dua, yaitu tulang dan otot. Ketika otot kalian itu tidak normal ataupun tidak sehat, maka kalian tidak bisa menggerakkan tulang-tulang yang diselimuti oleh otot tersebut. Paham sampai di sini untuk organ alat gerak? Paham ya? Paham. Sekarang Miss Rista tampilkan ini. Coba kalian baca ya. Paragraf 1. Dalam hati. Dalam hati atau boleh dengan suara tapi di mute ya. Paragraf 1 dibaca. Buremis.
Miss Risa kirim di chat. Sudah. Yang buram silakan dicek. Di chat, dibaca. Sudah nggak buram lagi, Miss. Apa? Sudah nggak buram lagi. Ya, kalau nggak buram langsung dibaca. Kalau selesai bilang selesai. Masih buram, Miss. Yang buram, Miss Risa sudah chat di grup, di chat Zoom ya. Oke, sudah? Sudah selesai membacanya? Belum, Miss. Belum. Sudah, Miss. Oke, sudah. Good. Ada berapa kalimat di paragraf Sudah, pertama? Miss. Anak-anak, ada berapa kalimat di paragraf pertama? Tiga. Oke, perhatikan paragraf pertama ya. Paragraf kedua sampai dengan sampai mana? Ini aja. Ya gampang. Nah, kok nggak bisa ya? Apa ya? Bentar-bentar, sebentar ya. Oke, kita lanjutkan. Ini paragraf 1 sampai sini. Ya, sampai sini paragraf 1. Paragraf 2 sampai sini dari tubuh ya. Paragraf 3 sampai bagian tubuhnya. Oke, ada 3 kalimat dalam satu paragraf. Sekarang kita lanjutkan ke soal selanjutnya. Dari teks yang berjudul Organ Gerak Manusia dan Hewan, terdiri atas 5 paragraf. Coba kita buktikan. Ada berapa paragraf di sini? Kita hitung. Hilang loh. Nah, ini yang di bawah soalnya. Kita hitung ya, anak-anak ya. Ini Belum ada, Miss. 1. Ini 2. Ya. Paragraf 1, paragraf 2, paragraf 3. Ya. Cirinya apa? Ada kata yang menjorok ke dalam. Ya. Ada kata yang menjorok ke dalam. Itu disebut paragraf. Ya. Selanjutnya, kita amati paragraf selanjutnya, yaitu ada tadi terakhir paragraf berapa?
3. 3. Berarti yang di bawah ini paragraf 4 dan paragraf. Masih belum ada gambarnya, Miss. Ya, yang belum ada gambarnya, sabar ya. Nanti muncul. Oke. Kalau kalian sudah paham membedakan kalimat, kemudian paragraf, kita selanjutnya. Masing-masing paragraf tersusun dari ide atau gagasan pokok ditambah dengan kalimat-kalimat pengembang. Masih ingatkah kalian ide pokok di kelas 4 sebelumnya? Apa itu ide pokok? Ide pokok itu adalah gagasan yang menjadi dasar sebuah paragraf. Atau bisa disebut dengan kalimat utama. Ya. Ide pokok itu selalu disajikannya dalam bentuk kalimat utama. Apa itu kalimat utama? Kalimat utama ini memuat ide pokok atau disebut dengan dasar sebuah paragraf sebelum dikembangkan menjadi paragraf selanjutnya, dan selanjutnya. Ataupun sebelumnya. Paragraf itu bisa terletak di awal, di tengah, dan di akhir. Coba kita amati paragraf pertama ya. Paragraf pertama ini ya. Ada berapa kalimat tadi? Paragraf pertama. Ada berapa paragraf, Ania? 5. Loh, kok ada 5 paragraf? Oh ya betul ya 5. Betul paragrafnya ada 5. Paragraf yang pertama ada berapa kalimat, Fania? Dinyalakan aja nggak apa-apa. Kurang. Tuh, tadi kan Miss Tisa sudah bahas. Ada berapa kalimat konsisten di paragraf pertama? 3 kalimat. Nah, betul, 3 kalimat ya. Anak-anak dari 3 kalimat ini, ya, dari 3 kalimat di paragraf pertama ini, manakah yang merupakan kalimat utama? Apakah di kalimat pertama, apakah kalimat kedua, atau kalimat terakhir? Apakah di awal, apakah di tengah, apakah di akhir? Kedua, Miss. Jessie menjawab kalimat yang kedua. Awal, Miss. Reksi menjawab Awal. kalimat yang awal, yang pertama. Yang lainnya ada yang punya jawaban lagi? Coba Miss Rista mau tanya satu lagi. Vincenia, menurutmu kalimat utamanya ada di kalimat keberapa? Pertama, kedua, atau ketiga? Pertama. Pertama, oke. Ada 2 yang menjawab kalimat pertama dan 1 menjawab kalimat yang kedua. Anak-anak, dalam satu paragraf itu terdapat beberapa kalimat, ya. Isinya itu ada kalimat utama dan kalimat penjelas. Ingat, satu paragraf itu diisi dengan kalimat utama dan kalimat penjelas. Sampai sini paham? Nah, sekarang cara menentukan kalimat utama itu adalah sebuah pokok yang belum dikembangkan, yang belum dijelaskan, ya. Nah, contohnya di paragraf 1 ini. Salah satu ciri makhluk hidup adalah bergerak. Oke, berarti ini membahas tentang makhluk hidup itu bergerak. Kemudian kalimat keduanya. Secara umum, gerak dapat diartikan berpindah tempat atau perubahan posisi sebagian atau seluruh bagian dari tubuh. Menurut kalian, kalimat kedua ini merupakan kalimat utama atau kalimat penjelas?
Halo? Penjelas. Kalimat penjelas ya, karena di sini menjelaskan bahwa gerak itu artinya berpindah tempat dan perubahan posisi. Paham ya? Jadi kalimat penjelas itu berisi tentang penjelasan atau penjabaran. Kalimat ketiga kita amati bersama. Makhluk hidup akan bergerak apabila ada rangsangan yang mengenai sebagian atau seluruh bagian tubuhnya. Oke? Jadi kalimat yang ketiga ini merupakan kalimat utama atau kalimat penjelas. 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 Apa? Menjelaskan tentang apa? Reksi? Makhluk hidup. Iya, makhluk hidupnya kenapa di kalimat ketiga itu? Bisa bergerak. Iya. Coba diamati kalimatnya ya. Menjawabnya sesuai kalimat. Makhluk hidup akan bergerak apabila ada rangsangan yang mengenai sebagian atau seluruh bagian tubuh. Itu artinya makhluk hidup itu bisa menggerakkannya apabila ada rangsangan. Contohnya, Reksi, tolong dicatat kalimat ketiga. Mencatat. Berarti Reksi harus menggerakkan apa? Menggerakkan tangannya, memegang pensilnya, ya. Seperti ini. Memegang pensilnya. Kemudian menuliskannya kalimat ketiga. Itu namanya rangsangan, ada perintahnya, ya. Oke, jadi dari paragraf 1 ini kalimat keberapakah yang disebut kalimat utama atau ide pokoknya berada di mana? Berada di Halo? Awal. Ya, berada di awal atau kalimat pertama. Maka dari itu nanti bisa ditulis paragraf 1, ide pokoknya adalah salah satu ciri dari makhluk hidup yang adalah bergerak. Kalimat pengembangnya itu adalah paragraf kedua dan paragraf ketiga. Itu ditulis semua ya. Tugas kalian menyelesaikan sampai dengan paragraf 5. Oke, paham? Paham. Paham. Nah, tadi ayo menulis. Nah, ini kalian mengembangkan menjadi sebuah paragraf. Coba, siapa yang berani menjelaskan tentang organ gerak yang terdiri atas 2 macam? Akan dapat nilai plus dari Miss Rista. Nanti dapat catatan. Acungkan tangan. Siapa? Jisten? Oke. Silakan Jisten. Enggak apa-apa. Tadi Kenapa, Miss? coba dengarkan baik-baik ya. Apakah suaranya Miss Rista kurang jelas? Jelas. Jelas ya. Sekarang kita akan mengembangkan ide-ide pokok menjadi sebuah paragraf. Kalau tadi kan kita mencari ide pokok dalam satu paragraf, ya kan? Sekarang kita membuat paragraf ya dari ide pokok yang terdapat di kolom warna ungu yang pertama ini. Bunyinya apa ini, Jisten? Miss, itu gambarnya nggak kelihatan. Gambar apa? Oh, sudah kelihatan. Tadi nggak kelihatan warna hitam. Oh, iya ya. Sekarang sudah kelihatan? Sudah. Oke, coba dibaca yang apa itu namanya yang ungu ini. Yang atas itu. Kiri atas 2 macam. Oke, coba jelaskan. Data saya Jisten. semua habis, Miss. Melelet.
Oke. Organ gerak terdiri atas 2 macam. Kita sudah punya kalimat pertama atau ide pokok. Kalimat penjelasnya untuk mengembangkan kalimat ide pokoknya bagaimana, Jisten? Apa saja macam organ gerak tadi? Macam organ otot dan tulang. Ya. Organ gerak terdiri atas alat gerak apa? Otot dan tulang. Otot itu termasuk alat gerak apa? Ot- Terdiri atas otot dan tulang. Oke, kita tulis dulu. Nah, kemudian otot itu termasuk alat gerak apa? Aktif, Miss. Loh, aktif? Tulang kok. Otot. Oh iya, betul aktif ya. Maaf anak-anak. Otot termasuk alat gerak aktif. Kalimat yang keempat. Sten? Ya, Miss. Selanjutnya apa? Setelah otot berarti kita menjelaskan tentang Tulang, Miss. iya, tulang. Tulang termasuk alat gerak apa? Tulang termasuk alat Pasif. gerak Pasif. pasif. Good. Oke. Ini adalah contoh ya. Ini adalah contoh mengembangkan ide pokok menjadi sebuah paragraf. Artinya apa? Kalian mengembangkan satu kalimat ini menjadi beberapa kalimat di mana kalimatnya ini utuh saling berketerkaitan. Organ gerak terdiri atas 2 macam. Nah, 2 macamnya ini disebutkan sama Jisten tadi, organ gerak terdiri atas otot dan tulang. Kemudian dijelaskan lagi, otot itu termasuk alat gerak aktif dan tulang termasuk alat gerak pasif. Kalian boleh mengembangkannya lagi, kalian boleh mengembangkan atau menjelaskan lebih detail lagi, ya. Minimal kalau mengembangkan paragraf, kalau kalian sudah kelas 5, minimal ada 5 paragraf, ya. Paham? Paham. Bisa di screenshot ya. Anak-anak bisa di Tapi screenshot. buram, Miss. Buram? Mm-mm. Oke. Sebentar. Sudah, Miss. Oh, sudahlah. Coba sekali lagi, bisa? Sudah, saya sudah. Sudah di screenshot ya. Sudah. Oke. Kalau sudah, tugas kalian hari ini itu ya. Kemudian nah, ini ya. Pengertian
ide pokok. Kalian boleh menulisnya di sini tadi ya, yang sudah kita bahas bersama. Fungsi ide pokok itu adalah untuk mengetahui pokok bahasan ya dari suatu bacaan. Nah, cara menentukan ide pokok itu kita harus menentukan manakah yang menjadi pokok atau gagasan dari sebuah paragraf. Sudah? Sekarang kita ganti ke pembelajaran matematika. Masih semangat, anak-anak? Nah, kelihatan enggak buku yang Miss Rista share? Kelihatan, Miss. Di bab pertama ini kita akan membahas tentang operasi hitung pecahan. Kalian sudah mengenal pecahan kan di kelas sebelumnya? Masih ingat, betul? Kita akan membahas tentang penjumlahan dan pengurangan pecahan, kemudian perkalian dan pembagian pecahan, dan desimal. Di sini ada gambar siswa yang sedang merayakan ulang tahun dan potong kue. Kemarin ada yang ulang tahun ya? Jisten dan Fania. Selamat ulang tahun ya, Jisten dan Fania. Terima kasih, Miss. Oke, anak-anak boleh mengucapkannya. Nah, coba kita lihat, amati gambar yang ada di layar. Kelihatan semua gambarnya? Kelihatan, Miss. Ada berapa orang? Kelihatan. 2 orang. 2 orang. Memegang apa? Buah. Buah. Iya, betul. Memegang buah melon di situ ya. Oke. Nah, ini dia. Edo itu yang sebelah kanan ya. Beni yang sebelah kiri. Jadi Edo itu yang rambutnya lurus dan Beni yang rambutnya keriting. Oke, perhatikan. Edo membawa buah melon 1/8 bagian. Beni membawa melon 1/2 bagian atau disebut setengah ya. Mereka menggabungkan buah melon yang mereka bawa. Apabila kedua bagian melon tersebut digabungkan, dapatkah kamu menyebutkan pecahan dari gabungan buah melon tersebut? Berarti kalau digabung artinya diapakan? Cukul-cukul. Hah? Bisa bukan? Kalau buahnya digabungkan, kalau kita ingin, Disatukan. iya betul, disatukan. Caranya bagaimana disatukannya? Jika kita ingin mengetahui pecahan jika sudah disatukan, Ditambah. ditambah, betul, asisten, ditambah ya. Nah, ini yang 1/8 yang di depan ya, irisan 1/8. Yang belakang itu adalah irisan melon 1/2. Berapakah hasil dari 1/8 ditambah 1/2? 2/10. 2/10. Ada yang punya jawaban lain? Atau 1/10. Ada yang menjawab 2/10, ada yang menjawab 1/10. Yang lainnya? Dua per 8. 2/8. Oke. Yang lainnya lagi? 8/10. Oke, kita buktikan ya. Apakah jawaban dari anak-anak yang tadi dijawab apakah betul atau salah? 1/8 ditambah 1/2. 1/8. Angka 1 ini disebut apa, anak-anak?
Ih, lihat itu jelas di dalamnya itu betul. Pembilang. Pembilang, betul. Angka 8 disebut Penyebut. penyebut ya. Angka perhatikan pecahan 1/2. Angka 1 di sini sebagai Pembilang. pembilang. Angka 2 di sini disebut Penyebut. penyebut. Penyebutnya yaitu angka 8 dan angka 2. Apakah penyebutnya sama? Beda. Beda. Maka apa yang harus kita lakukan jika penyebutnya sama? Kali. Penyebutnya berbeda. Kali. Ditambahkan. Disamakan ya. Kalau berbeda tidak sama disamakan. Nah, kita pakai cara yang apa itu namanya? Cara 1 dulu ya. 8 sama 2. FPB-nya berapa? KPK-nya berapa? 8 dan 2 ini. Kita ambil 8 ya. Karena 8 itu adalah KPK dari 2 dan 8. Oke. Jadi kalau kalian mau menyamakan penyebut ya. Menyamakan penyebut menggunakan Kalis. dapat mencari KPK bilangan penyebut atau dikalikan. Tapi kalau dengan mencari KPK saja sudah cukup, kalian tidak perlu mengkalikan karena mengkalikan itu akan menimbulkan nilai yang besar. Sedangkan kalau KPK itu mencari penyebut dengan nilai terkecil ya. 8. Sekarang kita lanjutkan ya. 8 dibagi dengan 8. Oke, ini 8 ya. Dibagi dengan 8. Ke sini. Oke. Nah, 8 bagi 8 berapa, anak-anak? 1. 1 ya. Ini dibagi. Kemudian hasilnya tadi 1, kemudian dikalikan 1. Berapa? 1. Sekarang ini pecahan yang berikutnya. 8 dibagi 2. Berapa, anak-anak? 8 bagi 2. 4. Good. 4 dikalikan 1. 4. Oke. Karena ini penyebutnya sama, maka pembilangnya boleh kita jumlahkan. Di sini pembilangnya 1 ditambah 4. Berarti hasilnya berapa? 5. Good. 5 per 6. Loh, kok 6? 5 per 8. 5 per 8. Good. Ya. Coba boleh dicatat. Minum ya, Miss. Oke. Ini cara 1. Sudah selesai menyatatnya?
Masih belum, Miss. Tidur ya. Dorong. Tadi jawabannya anak-anak salah semua ya. Tidak ada yang betul. Yang lainnya tidak ada yang mencatat. Devon mencatat. Ini Christian? Ciko? Oke. Sudah, Miss. Oke, sudah ya. Sekarang Miss Sista akan menjelaskan cara yang kedua. Cara perkalian. Cara yang kedua ini disebut cara perkalian juga. Maaf ya, Miss Sista nggak pakai apa itu namanya? Nggak pakai tab pen soalnya, tulisannya jadi jelek. Pakai mouse. Oke. Cara selanjutnya yaitu mengalihkan silang. Oke. 1/8 ditambah 1/2. Kita kalikan silang. Nah, yang Miss Rista gambar ini ya, kita tulis ya. Nah, kita kalikan ya, sesuai dengan yang di. Sebentar. Biar nggak bingung, Miss beri warna yang berbeda. Oke? Miss, Iya. kok gelap? Kenapanya? Apa yang gelap? Enggak. Layarnya. Layarnya siapa yang gelap? Saya. Mungkin sinyalnya ya. Coba digeser ke kanan, ke kiri. Kembali lagi ke utama. Masih gelap. Oke. Mungkin karena jaringannya, tidak apa-apa ya. Nanti Miss Rista share screen kan. Yang lainnya mengikuti dulu ya. Jadi kita ada 2 kelompok ya. Ada yang menyilang berwarna merah, ada yang menyilang berwarna biru. Oke? Kita kalikan satu persatu. Kita mulai dari yang angka yang berwarna biru dulu. Oke? Ini hanya berlaku untuk penjumlahan ya anak-anak ya. Hanya berlaku untuk penjumlahan. 8 kali 1? 8. 2 kali 1? 2. Oke. Kalau sudah ditulis di bagian pembilang ya. Setelah dikalikan terus ditambah terus dikalikan lagi 2 kali 1 ditulis di sini ya. Kemudian yang penyebutnya ini kita kalikan 8 dikali 2. Berapa Nat? 8 kali 2? 16. 16. Good. 16. Coba jumlahkan. 8 ditambah 2. 16. Loh, kok 12 sih? 10. 10. Per berapa penyebutnya? 16. 16. 10/16 ini bisa kita kecilkan? Bisa. Kita bagi berapa atas dan bawah? Bagi 4. Bagi 4. Loh, 10 bisa nggak dibagi 4? Bisa.
Yang bisa dibagi yang bisa dibagi berapa? 2. Dua. Good ya. 10 bagi 2 berapa, Nana? 2. 5. Oke, good. 5. 16 dibagi 2 berapa? 8. Apakah hasilnya sama? Cara 1 dan cara 2 apakah hasilnya sama? Sama ya. Kalian boleh menggunakan cara pertama, begitupun dengan cara yang kedua. Oke, paham? Ya, Miss, tunggu aku catat. Oke. Silakan ditulis sebelum Miss Rista hapus, ya. Belajar mencatat yang cepat. Wah, ini kok nggak bisa digeserkan ya? Iki tulisannya aku nggak bisa dianu. Tulisannya kak. Ini kak cuy. Tuh. Ganti. Sudah, Miss. Sudah? Miss. Nah, sekarang Miss Rista hapus. Perhatikan. Sama. Oke. Sekarang di buku kalian boleh menyobek buku kalian atau mengambil kertas yang tidak digunakan. Ini ada itu. Ini loh. Boleh disobek, boleh kertas yang tidak digunakan ya, biar tidak melukai atau merusak buku. Kalian boleh menggunakan kertas yang tidak terpakai, undangan ataupun kertas-kertas yang tidak terpakai. Oke, misalnya dulu ya. Oke. Bisa sudah memegang satu buah kertas, yang lainnya bisa menunjukkan kertasnya. Coba dipegang kertasnya, dihadapkan ke kamera. Ayo, Ciko, Isten, Devinda, Christian, Vincenia, kertasnya. Angelina, good. Devin, good. Jessie, Stella, Gabriel, good. Good job. Nah, tugas kalian membagi kertas ini menjadi 2 bagian yang sama besar. Bagaimana, Kak? Yang sama ya, Pak? Cara membagi kertas Sama. menjadi 2 bagian yang sama besar. Ya sih disukai bagi sama besar. Caranya bagaimana? Ada yang sudah mengerjakannya? Yang sudah bilang sudah ya? Devin itu ya? Sudah ya? Good, Devin? Ini bagaimana, Devin? Sudah. Caranya bagaimana, Devin? Caranya apa itu loh? Caranya ngambil kertas itu loh. Tadi itu lah tunjuk dulu. Cara itu gini loh, Bu. Nah. Oke, sudah ya. Jadi caranya yang kalian lakukan biasanya adalah menghubungkan ujung kertas ya, ujung kertas yang atas dengan bawah ya. Kemudian kalian membentuk lipatan. Ya kan? Kalian tekan
sehingga bisa membagi kertas itu menjadi sama besar, ya. Oke, kalau sudah, nah tampak seperti ini ya. Ada berapa bagian? 1, Di sana di orang sekolah. Oke. Sekarang kita akan menyebutkan pecahan. Ya. Coba Miss Rista tanya ke Kevin. Kevin, Miss Rista tanya, coba dinyalakan mikrofonnya. Ya, Miss. Kertasmu sudah dibagi menjadi 2 bagian sama besar? Udah. Sudah. Bagaimana menyebutkan pecahan pada bagian sisi kanan kertas yang telah kamu lipat? Yang lainnya diam. Kertasmu tadi kan 1, ya kan? Kemudian dibagi menjadi 2. Nah, bagian ini yang telah kamu bagi ini bentuk pecahannya berapa berarti, Kevin? 4. 4? Ini tadi 1 dibagi menjadi berapa, Kevin? 2. Kertasmu tadi dibagi menjadi berapa bagian? 2. Berarti 1 dari berapa bagian? 2. Itu artinya pecahannya 1/2. 1/2. Yang lainnya paham ya? 1/2. Paham. Sekarang perhatikan Miss Rista. Kertasnya ditutup seperti ini lagi. Oke. Kemudian lipat lagi menjadi 2 bagian yang sama besar. Miss, lipatnya kayak gimana, Miss? Ini perhatikan. Dilipat lagi sama besar ya, dihubungkan gini. Oke. Sudah? Sudah selesai. Oke, Jessie sudah good. Gabriel sudah. Oke, yang lainnya sudah. Sekarang dibuka kembali. Ya. Kelihatan kan ada berapa bagian setelah dilipat lagi? 1, 2, 3, 4 ya. Ada 4 bagian ya. 1, 2, 3, 4. Kalau Miss Rista tutup seperti ini, berapa 1/4 yang ada pada kertas yang Miss Rista pegang? Devinda, dinyalakan mikrofonnya. Ya, Miss. Nah, dinyalakan juga kameranya. Ini kertas yang Miss Rista pegang ini, Devinda, ini merupakan pecahan berapa? 4. Tuh. Tadi kan dari 1 kertas, kemudian dibagi menjadi 4 bagian. Berarti yang bagian yang dipotong ini, ya, yang dilipat ini, yang Miss Rista tampakkan ini, nilai pecahannya berapa, Devinda? 1/4. 1/4. Oke. Kalau begini, 1/5. coba perhatikan. Nah, 1/3. perhatikan di sini. Miss Rista menampakkan ada berapa bagian di sini? 3. 1, 2, 3. Ya. 4/3. Jadi pecahannya dari gambar kertas yang Miss Rista perlihatkan ke kalian. Nah, seperti ini, ya. Tadi kan mula-mulanya kan ada 4, ya kan? Ya. Kemudian yang Miss Rista tampakkan hanya yang 3 bagiannya saja. Berarti pecahan dari kertas yang Miss Rista tampakkan ini yaitu 1, 2, 3. 3/3.
1/3. Loh, 4. pembilangnya itu menyebutkan bagian yang ditampakkan. 3/4. Betul, 3/4 ya. Nah, sekarang untuk melatih lagi kalian, coba perhatikan latihan soal berikut. Nah, kelihatan nomor 1? Lihat. Oke. Kelihatan. Coba sekarang, siapa yang bisa menjawab nilai pecahan di gambar yang pertama? 1/2, betul. 1/2 ditambah 1/3. Tambah 1/3. 1/2 ditambah 1/3. Wah. Hasilnya Tambah Nah, gambar yang kedua ini berapa? 1/3. 1/3. 1/3. Jawabannya berapa, anak? 1/2 ditambah 1/3. 1/5. 1/5. Ya. 1/5. Coba diperhatikan tadi caranya Miss Rista. 1/2 dan 1/3 jika dijumlahkan, penyebutnya berbeda, maka yang harus kalian lakukan adalah menyamakan penyebutnya. Cara yang kedua tadi Miss Rista menggunakan cara butterfly, perkalian butterfly. Ayo, siapa yang bisa menjawab dengan tepat? 2 tambah 3, 1/2 ditambah 1/3, ditambah 3, tambah 5. Coba aku dulu, Mas. Aku jam 10 kok. Pilih saya. Ya, silakan. Evan. Hasilnya 8. Hasilnya? Hasilnya 8. Hasilnya 8, salah. Berarti tadi masih belum paham ya yang dijelaskan sama Miss Rista ya? Kalian suka cara yang pertama atau cara yang kedua? Kedua. Cara yang kedua. 10. Berapa, Christian? 7/10. Salah. Perhatikan. 6/10. Salah. 3/2. Salah. 1/5. 6. Salah. Betul, penyebutnya 6. Hah? 1/2 ditambah 1/3. Iya. Iya. 6. 2/6. Salah. 2/6. Perhatikan di layar kalian. 3/6. Miss Rista menuliskan 1/2 ditambah 1/3. Kita pakai cara yang kedua, ya. Kita kalikan silang dulu. 2 dikali 1 berapa, anak? 2. 2. Tambah berapa? 3 dikali 1. Kemudian penyebutnya kita kalikan. 2 kali 3 berapa? 6. Sekarang kita jumlahkan pembilangnya. 2 tambah 3. 6. 5. 6 ngono lho, Rek. 5. 2 ditambah 3. 5. 5. Ya. 5. Kalau yang lainnya diam ya. Tenang. Dengarkan Miss Rista. Per. Penyebutnya berapa, anak-anak? Penyebut 6. Mudah bukan? Miss, tadi saya jawab 5/6. Oh, maaf Jisten. Nggak kedengeran Miss Rista.
Maaf ya. Oke, betul, Jisten. Ya. Sekarang, ayo sekali lagi sebelum Miss Rista tutup Zoom-nya, coba siapa yang bisa menjawab nomor 2? Cepet-cepetan, ayo. Satu per dua. 2/2. 1/3 tahu Bunda. Tambah 1/5. Bisa 2. Sebutkan nama yang sudah. 2/5 4. Siap, saya Mi sudah. Seperti itu kalau sudah. 2/2. 3/2. Miss, Ya, Jisten. 3/2. Salah. Berapa, Christian? 6/6. Salah, Jisten. Christian tadi berapa? 4/2. Salah, Ciko. 8/12. 8/12 salah. Christian tadi berapa? Nggak kedengeran, Miss Rista? 3/2. Lagi kawannya. 3/2. Salah. Dari mana 3/2? Satu tambah 3. 3/6 nih. 1 tambah 4. Berapa? Miss, 4/4. 8/4. Salah. 4/4. 4/4 salah. 12/12 salah. Coba, Miss Rista mungkin salah dengar. Kalian boleh menuliskan jawaban kalian di kolom chat. Di atas 1. Ini kan 1/2. Ini 2/5 salah, Jesse. ini 1/4. Ayo. Kata salah. Salah, Nana. 1/4. 3/4. Salah. 4. Ayo, kalau nggak bener-bener lah nggak selesai Zoom-nya. Ini benar 1/2. Ini 1/3. Ini kayaknya 1/3. Ini kan ada 3 kotak. 4. 3. Hapus main. 7/6. 7 per... Siapa tadi yang menjawab 7/6? Christian. Christian. Benar. Wow. Oke, sip. Nah, good. Senang Miss Rista kalau betul kayak gitu ya. Anak-anak pasti masih bingung. Mari kita bahas dulu sebelum menutup pembelajaran. Oke? Christian, gambar yang pertama di nomor 2 itu berapa pecahannya? Miss. Akhirnya gelap lagi. 1/3. 1/3. Gambar yang pertama tadi loh. Gambar pertama. 1/2. Perhatikan di sini. Ini yang nampak, yang kalian sebutkan nilai pecahannya, itu adalah yang berwarna. Bagian yang berwarna. Ingat? Ya, Christian. Layarnya gelap lagi. Layarnya gelap lagi. Oke. Kenapa ya? Miss Sista juga kurang tahu. Oke, Miss Sista jelaskan saja. Anak-anak pasti masih bingung. Jadi kalau kalian mau menentukan sebuah pecahan, ya, ini kan ada bagian yang
dibagi menjadi 3 bagian. Ada 1 bagian yang berwarna putih dan 2 bagian yang berwarna hijau. Nah, yang berwarna hijau atau yang berwarna itu adalah yang menentukan nilai pecahannya. Maka nilai pecahan dari gambar yang pertama ini adalah 2 per 2 per berapa? 2/3. 2/3 buto. Sekarang gambar yang kedua. Di situ ada bangun yang dibagi menjadi 4 bagian. Berapa bagian yang diarsir? 2/4. 2/4. Karena 2 bagian yang diarsir dari keseluruhan 4 bagian, maka disebut pecahannya 2/4. 2/4. Perhatikan ya, kita nggak mau ada yang murid yang nggak bisa menyelesaikan soal segampang ini. 2/3, Nara kok jelek sekali tulisannya. Ditambah, maaf. 2/4. Kita pakai cara seperti yang di atas ya. Pakai cara butterfly. Ya. Okay? Kita kalikan. 3 kali 2 berapa, anak-anak? 6. Good. Ditambah. Kita kalikan. 4 kali 2 berapa? 8. 8. Kemudian kita kalikan. 3 dan 4. 3 kali 4. 12. Oke. 12. Jumlahkan sekarang. 6 tambah 8. 12. Loh. 6 tambah 8 kok 12? 14. 14. Penyebutnya sama ya, ditulis lagi 12. Good. Apakah bisa kita sederhanakan? Bisa. Caranya bagaimana? Dibagi. Bagi berapa? 2. Bagi 2. Oke, kita bagi 2. 14 bagi 2 berapa? 7. 7 per 12 bagi 2? 1. 6. 12 bagi 2 6. Karena 6 dikali 2 hasilnya 12. Sudah selesai karena tidak bisa dibagi lagi, ya. Jawabannya adalah 7 per 6. 7 per 6. Paham? Sampai di sini? Paham. Masih ada yang belum paham cara mengerjakannya? Paham. Siapa yang masih bingung? Yang bingung nanti bisa langsung wapri Miss Rista ya. Kita langsung tanya jawab. Boleh bertanya lewat WA. Oke? Sistem kalau nguap ditutup dong. Nanti kalau ada nyamuk ya apa? Oke. Thank you guys for your attention ya. Sekarang Miss Rista akan menutup Zoom ya. Tugas matematikanya nanti mengerjakan soal ya. Soal selanjutnya nanti Miss Rista share di Google Classroom. Nah, tugas kita sudah selesai belajar melalui Zoom pagi ini dan kita bisa mengakhirinya dengan berdoa bersama. Siapakah dari kalian yang ingin memimpin doa? Ketua kelas? Atau ada yang lainnya? Ketua kelasnya siapa sekarang? Devinda. Oke, kalau begitu Devinda, Miss Rista minta tolong sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita. Boleh doa Bapak kami. Berdoa.
Devinda, sebelum berdoa, ajak teman-teman posisi berdoa dulu. Teman-teman, mari kita berdoa. Lipat tangan, tutup mata, seperti itu. Ayo coba, Devinda, diperagakan. Teman-teman, mari kita berdoa. Tutup mata. Lipat tangannya dan tutup mata. Miss, boleh doa Bapak kami. Silakan dipimpin, Devinda. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari makanan kami yang secukupnya. Sudah selesai? Kalau sudah selesai, bilang selesai, Devinda ya. Selesai. Oke. Oke, sudah selesai semuanya. Terima kasih anak-anak sudah mengikuti Zoom pagi ini. Semoga kalian dan keluarga selalu dalam lindungan Tuhan, sehat selalu. God bless you all. Mrs. kita akhiri. Good morning. Bye. See you. Boleh meninggalkan Zoom ya. Oke, sama-sama. Dikerjakan ya tugasnya ya tadi ya di Google Classroom. Nanti Miss Rista update ya.